warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nadia Putri dengan nomor NPM 2414071069. Saya berasal dari kelas TEP C, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dengan dosen penampu Dr. Mareli Telaum STP MSc. Mempresentasikan materi yang pertama, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar diesel. Di sini saya akan membahas mengenai definisi, fungsi, dan cara kerja tiap mesin dan tabel perbandingan antara motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel dan contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia bahan bakar. Apa itu yang dimaksud dengan motor bakar? Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia menjadi bahan bakar energi mekanik. Berdasarkan jenis bahan bakarnya, motor bakar dibagi menjadi motor bakar bensin dan motor bakar diesel. Keduanya menggunakan siklus langkah 4 tak, yaitu hisap, kompresi, usaha, buang. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 langkah utama dalam prinsip kerjanya. Langkah hisap yaitu campuran udara dalam bahan bakar masuk ke silinder, dan langkah kedua yaitu kompresi, piston naik, campuran dikompresikan, dan langkah ketiga yaitu dihisap, pembakaran mendorong piston turun dan di sini terjadinya ledakan, dan langkah buang yaitu gas sisa dikeluarkan yaitu piston naik lagi. Jadi langkahnya itu ada hisap, kompresi, usaha, buang. Ciri yaitu 1. Menggunakan bahan bakar bensin. 2. Pembakaran dimulai oleh busi spray injeksi, yaitu di mana busi memicu pembakaran. Campuran udara bahan bakar yang telah disemprotkan diinjeksikan secara merata. Ketiga yaitu rasio kompresi 8:1 sampai 12:1. Berarti volume silinder saat piston di bawah dibagi volume saat piston di atas. Menghasilkan angka tersebut menunjukkan tingkat pemampatan campuran udara dan bahan bakar sebelum pengapian. Rasio lebih tinggi yaitu 12:1 umumnya tenaga lebih besar, tetapi memerlukan bahan bakar beroktan lebih tinggi untuk mencegah konsling. Ada keunggulan dari motor bakar 4 tak bensin, yaitu putaran halus, suara lebih lembut, dan akselerasi lebih cepat. Contoh perhitungan motor bakar bensin yaitu perhitungan efisiensi termal. Rumusnya adalah E theta sama dengan 1 dikurang 1 per rasio kompresi pangkat gamma min 1. Contohnya, jika R sama dengan 10 dan gamma sama dengan 1,4, maka E theta sama dengan 1 min 1 per 10 1,4 min 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama per 2,511 sama dengan 0,602 dikali 100% sama dengan 60. Artinya efisiensi termal teoritis mesin bensin tersebut sekitar 60%. Selanjutnya adalah motor bakar 4 tak diesel. Memiliki ciri-ciri. 1. Penggunaan bahan bakar solar. Ciri pertama yang paling khas adalah jenis bahan bakar yang digunakan, yaitu solar. Solar memiliki titik bakar yang lebih tinggi dibandingkan bensin. Penggunaan solar ini memungkinkan mesin diesel untuk beroperasi dengan efisiensi termal yang superior, yang berarti mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik kerja dengan presentasi yang lebih tinggi. Ini menjadikan mesin diesel dikenal lebih irit bahan bakar untuk output tenaga yang setara. 2. Pembakaran terjadi karena kompresi tinggi. Inilah inti dari kerja
mesin diesel. Berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan busi untuk mematik api, pada mesin diesel pembakaran terjadi secara otomatis akibat kompresi udara yang sangat tinggi. Mekanisme yang dikenal sebagai penyalaan karena kompresi atau menyala sendiri. Pada langkah kompresi, langkah kedua dari 4 tak, piston bergerak dari titik mati bawah TMB atau titik mati atas TMA. Udara murni yang telah dihisap pada langkah pertama ditekan ke volume yang lebih kecil. Kompresi yang ekstrim ini menyebabkan tekanan dan suhu udara di dalam silinder meningkat drastis hingga mencapai ratusan derajat Celcius. Tepat sebelum piston mencapai TMA, injektor alat penyemprot bahan bakar menyemprotkan bahan bakar solar yang sudah berbentuk kabut halus di dalam ruang bakar yang sangat panas dan bertekanan tinggi tersebut. Solar tersebut langsung terbakar memerlukan busi karena suhu udara yang sudah jauh melampaui tinggi bakar solar. Ketiga, rasio kompresi yang sangat tinggi. Untuk mencapai suhu yang mampu membakar solar secara spontan, motor diesel dirancang dengan rasio kompresi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Rasio kompresi mesin diesel berkisar antara 14:1 hingga 25:1. Angka ini memungkinkan perbandingan volume silinder saat piston di TMB berbanding volume silinder saat piston di TMA. Rasio kompresi yang tinggi ini adalah kunci efisiensi mesin diesel karena menghasilkan tenaga yang lebih besar dan pembakaran yang lebih sempurna. Namun hal ini juga membuat konstruksi mesin yang lebih kuat dan kokoh agar mampu menahan tekanan kerja yang ekstrim. 4. Aplikasi pada kendaraan tugas berat. Mesin diesel 4 tak umumnya digunakan pada kendaraan yang bermuatan torsi, gaya puntir besar dan daya tahan tinggi untuk mengatur beban berat atau beroperasi dalam jangka waktu lama. Contohnya pada truk dan bus, mesin diesel menjadi pilihan utama karena kemampuannya menghasilkan torsi tinggi pada putaran mesin rendah, saat ideal untuk mencapai dan membawa muatan maksimum. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sebuah mesin diesel bekerja, yaitu yang biasa kita kenal adalah siklus 4 tak. Yang langkah pertama adalah langkah hisap, yaitu titik mati atas ke titik mati bawah TMB. Ketup hisap terbuka sementara ketup buang tertutup. Hanya udara murni yang tertarik masuk ke dalam silinder, tidak ada campuran bahan bakar di langkah ini. Inilah perbedaan utama dengan mesin bensin. Langkah kompresi. Langkah kedua yaitu langkah kompresi. Piston bergerak kembali dari TMB ke TMA. Kedua ketup hisap dan buang tertutup rapat. Udara yang terperangkap dikompresi hingga volumenya sangat kecil. Kompresi ini meningkatkan tekanan dan yang paling penting suhu udara hingga mencapai titik yang sangat tinggi, sekitar 700 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Suhu titik ini yang akan memicu pembakaran. Langkah ketiga yaitu langkah usaha. Apa yang terjadi? Ini adalah langkah di mana tenaga dihasilkan tepat sebelum piston mencapai TMA, akhir langkah kompresi. Injektor menyemprotkan bahan bakar diesel solar dalam bentuk kabut halus ke dalam udara panas di dalam silinder. Pembakaran semprotan karena suhu udara sangat panas, bahan bakar yang diinjeksikan langkah terbakar hingga spontan tanpa busi. Ekstensi pembakaran menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston kembali turun ke TMA ke TMB. Dorongan inilah yang menghasilkan tenaga untuk memutar crankshaft.
Langkah keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak kembali dari titik TMB ke titik TMA. Ketup buang terbuka sementara ketup hisap tertutup. Pengeluaran piston mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar melalui ketup buang dan menuju sistem knalpot. Silinder pun siap untuk menerima udara baru dan mengulangi siklus. Perhitungan motor diesel, perhitungan tekanan kompresi. Rumusnya yaitu P2 sama dengan P1 dikali R pangkat gamma. P1 sama dengan tekanan awal 1 atm, R sama dengan rasio kompresi misal 18, gamma sama dengan 1,4. Contoh, P2 sama dengan 1 dikali 18 pangkat 1,4 sama dengan 1 dikali 95,6 sama dengan 95,6 atm. Tekanan di akhir kompresi sekitar 95,6 atm. Cukup tinggi untuk menyalakan bahan bakar tanpa busi. Saya menyediakan sebuah tabel perbandingan motor bakar bensin versi diesel. Aspeknya yaitu sistem pengapian. Kalau motor bensin di sini kita menggunakan busi, sedangkan motor diesel kita menggunakan injeksi bahan bakar dan kompresi tinggi. Rasio kompresi untuk motor bensin 8:1 sampai 12:1. Motor diesel 14:1 sampai 25:1. Efisiensi termal. Motor bensin lebih rendah dibandingkan motor diesel. Torsi motor bensin lebih rendah dibandingkan motor diesel yang lebih tinggi. Kebisingan. Motor bensin halus sedangkan motor diesel kasar atau berisik. Sering diaplikasikan di dunia nyata yaitu pada bensin kita sering jumpai yaitu pada sepeda motor dan mobil penumpang. Sedangkan pada motor bakar 4 tak diesel, kita sering dijumpai pada traktor, kapal, bus, genset, dan truk. Tren modern penggunaan turbocharger dan common rail injection meningkatkan efisiensi. Dari presentasi saya mengenai motor bakar 4 tak diesel dan motor 4 tak bensin, yaitu motor 4 tak bekerja melalui 4 langkah dasar, yaitu ada hisap, kompresi, usaha, dan buang. Motor bensin lebih halus dan ringan, sedangkan motor diesel lebih efisiensi dan kuat. Pemahaman siklus dan perhitungan dasar membantu memahami formasi hasil secara ilmiah. Materi selanjutnya yaitu motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah jenis motor bakar torak yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston. Berbeda dengan motor 4 tak, motor 2 tak menghasilkan tenaga setiap 1 kali putaran poros engkol. Umumnya digunakan pada motor kecil, mesin gergaji atau mesin tempel kapal. Prinsip kerja motor 2 tak yaitu ada langkah kompresi dan pembialasan. Piston naik, udara bahan bakar dikompresikan di ruang bakar, sementara di bawah piston campuran baru masuk ke bak engkol. Langkah usaha dan buang. Setelah pembakaran, gas hasil pembakaran mendorong piston turun dan menekan campuran baru ke ruang bakar melalui saluran bilas. Sebutkan komponen utama motor 2 tak, yaitu yang pertama adalah silinder dan piston. Silinder dan piston ini adalah tempat utama proses pembakaran dan gerak torak terjadi. Piston atau torak tidak hanya bergerak naik turun tetapi juga berfungsi sebagai ketup geser yang membuka dan menutup semua lubang di dinding silinder. Yang kedua yaitu sistem pengaturan aliran gas menggantikan katup. Motor 2 tak tidak menggunakan katup mekanis seperti clip-in dan add pada motor 4 tak. Fungsinya digantikan oleh 3 saluran penting pada dinding silinder, yaitu saluran masuk, saluran bilas, dan saluran buang.
Yang ketiga yaitu sistem pembentukan dan pemicu pembakaran. Karburator atau injeksi berfungsi vital dalam mencampur udara dan bahan bakar dengan tekanan yang tepat. Ingat, pada mesin 2 tak campuran ini juga harus ditambahkan oli samping untuk pelumasan. Yaitu ada busi, berfungsi sebagai pemicu. Tempat di akhir langkah kompresi, busi memercikan percikan api yang memulai pembakaran dan mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga. Ini ada siklus kerja motor 2 tak. Yang langkah pertama yaitu langkah kompresi dan pembilasan. Campuran udara bahan bakar dikompresi di ruang bakar di waktu bersamaan. Campuran baru masuk ke dalam engkol. Dan langkah kedua yaitu usaha dan buang. Busi memercikan api pembakaran, tekanan mendorong piston turun, gas buang keluar lewat plot buang, campuran baru naik melalui plot bilas. Sini saya memiliki contoh perhitungan satu yaitu daya indikator. Rumusnya adalah PI sama dengan PMI dikali L dikali A dikali N per 60. Keterangan PMI tekanan rata-rata injeksi, L panjang langkah, A luas penampang torak, N jumlah langkah per detik. Contoh PMI sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 N per meter persegi, L sama dengan 0,05 meter, sedangkan A sama dengan 0,004 meter persegi, N sama dengan 5000 per 60 sama dengan 83,3. Langsung saja kita masukkan rumus yaitu PI sama dengan 4 kali 5 pangkat 10 pangkat 5 dikali 0,05 dikali 0,004 dikali 83,3 dibagi 60. Hasilnya adalah 11,0 watt. Daya injektor adalah 11 watt. Efisiensi. Rumus dasar efisiensi termal adalah F sama dengan P out per P in dikali 100%. Contoh, jika motor menghasilkan 100 W dan bahan bakar memberikan energi 500 W, maka kita akan masukkan rumus F sama dengan 100 per 500 dikali 100% sama dengan 20%. Efisiensi motor 2 tak 20% lebih rendah dari motor 4 tak 30-35%. Unggulan yaitu 1. Tenaga lebih besar karena setiap satu putaran menghasilkan langkah kerja. 2. Struktur lebih sederhana tanpa katup. 3. Biaya perawatan lebih murah. 4. Bobot mesin lebih ringan. 2 tak memiliki kekurangan yaitu 1. Konsumsi bahan bakar boros. Pelumasan campur oli bensin menimbulkan asap. Ketiga, efisiensi gas buang tinggi. Keempat, umur komponen lebih pendek. 2 tak ini sering diaplikasikan di dunia nyata, biasanya digunakan pada sepeda motor 2 tak klasik Yamaha RX King, Kawasaki Ninja 150, mesin kapal tempel kecil, mesin potong rumput, dan gergaji mesin. Digunakan pada kendaraan yang butuh akselerasi cepat namun ringan. Contoh perhitungan 2 yaitu konsumsi bahan bakar spesifik. Rumusnya adalah BSFC sama dengan laju aliran bahan bakar kilogram per jam dibagi daya keluar kW. Contohnya, jika motor mengkonsumsi 0,9 kg per jam dan daya keluar 2,5 kW, maka kita masukkan rumus BSFC sama dengan 0,9 dibagi 2,5 sama dengan 0,36 kg per kilowatt. Semakin kecil nilainya, semakin efektif. Saya sudah membuat tabel perbandingan motor bakar 2 tak versi 4 tak. Siklus kerja 2 tak 1 putaran, sedangkan 4 tak 2 putaran. Daya lebih besar dibandingkan 4 tak lebih kecil. Efisiensi 2 tak lebih rendah dibandingkan 4 tak lebih tinggi. Bahan bakar 2 tak lebih boros, sedangkan 4 tak itu lebih irit. Pengelumasan 2 tak campuran oli bensin, sedangkan 4 tak terpisah.
Kesimpulan dari materi motor 2 tak ini yaitu motor 2 tak menghasilkan tenaga setiap satu putaran engkol lebih tenaga tapi boros. Cocok untuk kendaraan ringan dan mesin portable. Penting memahami cara kerja dan perhitungan dasar untuk menganalisis performanya. Materi yang ketiga yaitu penyaluran bahan bakar motor bakar. Di sini kita akan menjelaskan mengenai metode dan perhitungan dasar. Memahami sistem bahan bakar merupakan kunci untuk mengoptimalkan performa dan efisiensi mesin modern. Pengertian dari motor bakar dan sistem bahan bakar adalah motor bakar merupakan energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik. Motor bakar dan sistem bahan bakar. Motor bakar merupakan energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik melalui pembakaran terkontrol dalam ruang bakar. Sedangkan sistem bahan bakar adalah jantung dari efisiensi mesin menentukan konsumsi bahan bakar, performa, dan emisi. Sistem bahan bakar mesin bensin yaitu ada bensin karburator, pencampuran mekanik tradisional. Karburator menggunakan efek Venturi untuk menyedot bahan bakar dan mencampurnya dengan udara ke dalam jalur inlet. Murni mekanis bekerja berdasarkan vacuum yang diciptakan oleh hisapan piston. Sederhana, mudah dirawat, biaya produksi lebih rendah. Kekurangannya akurasi pencampuran rasio udara bahan bakar kurang presisi, sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi mesin atau lingkungan, emisi lebih tinggi. Bensin injeksi, kontrol elektronik presisi lebih tinggi. Bahan bakar disemprotkan, diinjeksikan langsung ke port inject atau ruang bakar melalui injektor yang dikontrol secara elektronik. Mekanisme ECU menerima data dari berbagai sensor seperti suhu, putaran mesin, posisi untuk menghitung dan menentukan jumlah bahan bakar yang paling optimal yang harus diinjeksikan. Kelebihannya sangat presisi dalam rasio udara bahan bakar, kekurangannya lebih kompleks, membutuhkan sensor dan akumulator elektronik. Sistem bahan bakar mesin diesel yaitu ada mekanisme pompa presisi yaitu diesel box pump, biasanya merujuk pada distributor atau port pump mekanis. Prinsipnya sebuah pompa bertekanan tinggi didorong oleh mesin untuk mengukur, menaikkan tekanan dan mendistribusikan bahan bakar diesel ke setiap injektor sesuai urutan pembakaran. Kontrol mekanis atau elektronik mekanis pada versi yang lebih baru. Pengaturan jumlah bahan bakar disebabkan pada posisi tuas gas. Kelebihannya kuat, tekanan injeksi yang memadai untuk era mesin yang lebih tua, tapi memiliki kekurangan, yaitu tekanan injeksi relatif rendah dibandingkan common rail, waktu dan kuantitas injeksi kurang fleksibel. Diesel common rail, tekanan tinggi modern. Prinsipnya bahan bakar dipertahankan pada tekanan yang sangat tinggi hingga ribuan bar dalam satu pipa bersama common rail yang kemudian disalurkan ke injektor yang dikontrol secara elektronik. Namun dia memiliki kelebihan yaitu tekanan injeksi sangat tinggi, kontrol berulang dan fleksibel, efisiensi tinggi, suara mesin lebih halus, emisi rendah. Sedangkan kekurangan dari common rail yaitu membutuhkan toleransi komponen yang sangat ketat, sensitivitas terhadap kualitas bahan bakar. Selanjutnya adalah sistem bensin injeksi, teknologi dan keunggulannya. Sistem injeksi bekerja dengan prinsip modern, yaitu menyemprotkan bensin langsung ke intake monif atau ruang bakar dengan kontrol elektronik presisi melalui ECU. Ini adalah perbedaan fundamental kontrol, tidak lagi mekanis melainkan digital. Keunggulan utama terletak pada akurasi. Berkat otak elektronik ECU dan berbagai sensor seperti sensor oksigen, suhu, tekanan, sistem ini dapat memastikan campuran optimal setiap saat. Di berbagai kondisi
mengemudi, hasilnya efisiensi bahan bakar jauh lebih baik, performa lebih responsif, dan emisi gas buang jauh lebih rendah. Sistem ini bergantung pada 4 komponen kunci yang memberikan data dan melakukan eksekusi. Ini adalah salah satu sensor terpenting. Fungsinya adalah mengatur tekanan di dalam intake manifold. Data ini digunakan ECU untuk menentukan beban mesin. Semakin rendah tekanan, semakin ringan beban mesin, dan sebaliknya. Sensor lambda atau sensor oksigen O2, yaitu sensor ini dipasang di knalpot. Fungsinya adalah mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang. Ini adalah feedback utama dari ECU. Jika O2 tinggi, berarti campuran terlalu kurus. Jika O2 rendah, campuran terlalu kaya. Sensor ini memastikan rasio AFR, yaitu 14:7 hingga 1, selalu tercapai. Sensor suhu. Yang ketiga adalah sensor suhu. Sensor ini penting untuk start awal dan adaptasi. Fungsinya adalah menyesuaikan pengaturan berdasarkan kondisi operasional. Mesin dingin membutuhkan bahan bakar lebih banyak daripada mesin panas. Yang keempat yaitu adalah injektor solenoid. Ini adalah eksekutornya. Injektor adalah katup elektronik yang dikontrol ECU untuk menyemprotkan bahan bakar dengan presisi mikrodetik. ECU menentukan beberapa lama katup ini terbuka untuk mengkontrol volume bensin yang sangat akurat. Contoh perhitungan dasar, laju aliran bahan bakar. Mari kita lihat bagaimana presisi mikrodetik per detik ini diterjemahkan menjadi volume bahan bakar. Mengukur pada kondisi ideal tinggi, injektor menyemprotkan 50 mg MF sama dengan 50 bahan bakar per siklus per injeksi. Mesin berputar pada 3000 rpm revolusi per menit. Mesin 4 tak 4 silinder akan menghasilkan 3000 per 2, yaitu 1500 siklus pembakaran per menit. Maka massa bahan bakar yang digunakan per menit adalah M total sama dengan MV dikali jumlah silinder dikali RPM bagi 2. Di sini kita sudah menghitung, yaitu 50 mg dikali 4 silinder dikali 3000 dibagi 2 sama dengan 200 mg dikali 1500 sama dengan 300 mg per menit. M total adalah 300 gram per menit. Gunakan kepadatan untuk konversi volume. Dengan akurasi kepadatan bensin 0,74 gram per milimeter, Rho sama dengan 0,74 gram per mili, kita bisa mencapai volume alirannya adalah V sama dengan M total dibagi Rho sama dengan 300 gram per menit dibagi 0,74 gram per mili sama dengan 405,4 mili per menit. Perhitungan ini menunjukkan bahwa pada putaran 3000 rpm mesin hanya mengkonsumsi sekitar 405 mm per menit atau kurang dari setengah liter bensin per menit. Inilah bukti bagaimana sistem injeksi dengan kontrol presisi mikrodetik mampu mengelola konsumsi bahan bakar agar spesifik mungkin. Sistem bensin karburator, yaitu prinsip kerja dan komponen. Karburator mencampur bensin dan udara secara mekanis menggunakan prinsip Venturi sebelum mencampurkan masuk ke ruang bakar. Singkatnya, ketika udara bergerak sangat cepat melalui bagian yang menyempit Venturi di karburator, tekanan udara di sana turun. Penurunan tekanan inilah yang menyedot bensin dari mengangkut pelampung karburator dan mencampurnya dengan udara. Seluruh sistem ini bersifat mekanis murni.
Meskipun sederhana, perlu dicatat bahwa sistem ini kurang efisien dibandingkan injeksi modern karena sulit menyesuaikan rasio campuran dengan cepat saat kondisi mesin berubah. Komponen utamanya yaitu tangki bahan bakar. Ini adalah tempat kita menyimpan bensin. Pada beberapa mobil tua, gravitasi bahkan turun, membantu aliran awal bensin menuju sistem, yaitu ada dua pompa mekanis fluid pump, berfungsi mendorong bahan bakar dari tangki menuju ke karburator dengan tekanan rendah. Pompa ini umumnya digerakkan langsung oleh crank mesin. Ketiga yaitu ada karburator inti sistem. Inilah komponen sentralnya. Fungsinya adalah menciptakan campuran udara bensin ideal untuk pembakaran, semua menyesuaikan. Keempat yaitu saluran injek. Setelah dicampur, terbentuk di karburator, injek bertugas menggerakkan campuran tersebut ke setiap silinder secara terpisah agar pembakaran dapat terjadi. Contoh perhitungan dasar. Untuk memahami beberapa prinsipnya pencampuran yang diperlukan, mari kita lihat perhitungan dasar ini. Rasio campuran udara bensin ideal yang disebut juga rasio stoikiometri adalah 14,7 bagian udara berbanding 1 bagian bensin, atau kita tulis 14,7:1. Artinya untuk membakar 1 gram bensin secara sempurna kita perlu 14,7 gram udara. Mari kita gunakan contoh perhitungan. Jika mesin kita membutuhkan 0,5 kg udara atau 500 gram udara untuk satu siklus, berapakah massa bensin yang kita perlukan? Kita gunakan rasio 14,7:1 ya. M bensin sama dengan M udara dibagi 14,7 sama dengan 500 gram per 14,7, hasilnya adalah 34 gram. Perhitungan ini menunjukkan bahwa untuk setiap kilogram udara yang masuk, kita hanya memerlukan sekitar 68 gram bensin untuk pembakaran yang optimal. Ini adalah gambaran tentang cara kerja sistem karburator buat perbandingan karburator versi injeksi bensin. Di satu sisi kita memiliki karburator sistem yang sudah teruji waktu namun kini dianggap usang. Di sisi lain kita memiliki injeksi bensin teknologi standar modern. Kolom karburator, keterbatasan mekanis. Mari kita bahas keterbatasan sistem karburator. Keunggulan karburator adalah sederhananya membuatnya mudah dirawat, namun kesederhanaan ini membawa dampak negatif pada kinerja. Kurang presisi karena kontrolnya murni mekanis berdasarkan vakuman karburator tidak dapat menyesuaikan rasio campuran secara instan. Lebih boros bahan bakar. Kolom injeksi bensin, keunggulan elektronik, kontrol ECU presisi. Ini adalah pembeda utamanya. Dengan adanya ECU, pencampuran dan penyemprotan bahan bakar dikontrol secara elektronik berdasarkan data dan sensor real time. Hasilnya adalah presisi yang nyaris sempurna. Itu hemat bahan bakar 15% perkiraannya, emisi lebih rendah 30% perkiraan, performa lebih baik. Kesimpulannya jelas, injeksi elektronik adalah standar industri modern karena efisiensi dan kontrol yang superior. Karburator mungkin sederhana, tetapi sistem ini injeksi bensin menawarkan keseimbangan yang jauh lebih baik karena performa, penghematan bahan bakar, dan tanggung jawab lingkungan. Ini adalah mengapa hasil semua kendaraan modern yang ada lihat di jalan raya hari ini menggunakan sistem injeksi bahan bakar. Sistem diesel common rail. Cara kerja dan komponen utamanya. Common rail merupakan terobosan dalam teknologi diesel.
Bahan bakar solar disimpan dalam pipa rail bertekanan tinggi 1.600 sampai 2.000 bar. Kemudian disemprotkan ke ruang bakar dengan timing dan durasi yang diatur ECU untuk pembakaran optimal dan emisi minimal. 1. Supply pump. Pompa tekanan tinggi mengisap solar dari tangki dan menekannya ke rail. 2. Yaitu rail pressure. Pipa rail menyimpan solar bertekanan tinggi siap untuk disemprotkan kapan saja. Ketiga adalah injektor piezo. Injektor kristal piezoelectric merespon sinyal ECU dalam hitungan mikrodetik. Keempat yaitu pembakaran optimal. Otomasi sempurna menghasilkan pembakaran berhasil dan efisiensi maksimal. Contoh perhitungan dasar. Tekanan injeksi yaitu 1.600 bar, volumenya injeksi yaitu 0,02 mili atau per siklus, densitas solar yaitu 0,85 gram per mili. M solar sama dengan V kali P sama dengan 0,02 mili dikali 0,85 gram per mili sama dengan 0,017 gram sama dengan 17 miligram per siklus. Pada 2000 rpm 40 siklus per detik, konsumsi yaitu 17 mg dikali 40 sama dengan 680 mg per detik. 40,8 gram per menit atau 0,048 liter per menit. Selanjutnya yaitu sistem diesel Bosch pump. Mekanisme pompa injeksi dan keunggulan pompa injeksi tipe Bosch menggunakan puller dan crankshaft untuk secara mekanis pompa solar bertekanan injektor. Sistem ini presisi tinggi, handal dan masih banyak digunakan pada mesin diesel, menangga dan kendaraan komersial generasi sebelumnya, yaitu ada regel and cam. Gerakan puller didorong oleh shaft menciptakan tekanan pumping hingga 800 bar. Kontrol mekanis yaitu governor mekanis mengatur putaran mesin dan distributor mekanis menggunakan mengolokasikan solar. Injektor jarum sederhana menyemprotkan solar ke ruang bakar dengan pola atau posisi efektif. Keadaan terbuka. Desain mekanisme membuat sistem ini rebus dan tekanan dalam kondisi ekstrim. Contoh perhitungan dasarnya. Pompa Bosch memompa 0,05 mili solar per siklus pada mesin berputar 2500 rpm, yaitu rumusnya konsumsi per menit sama dengan 0,03 mili dibagi siklus dikali 2500 rpm sama dengan 75 mili per menit. Dengan densitas 0,85 gram per mili, konsumsi massa sama dengan 75 mili kali 0,85 sama dengan 63,75 gram per menit atau 3,83 gram per jam pada kondisi tersebut. Skema sistem diesel common rail versi Bosch pump. Common rail dan Bosch pump mekanis. Bandingkan efisiensi dan emisi. Analisis sistem bahan bakar. Setiap sistem bahan bakar memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi efisiensi bahan bakar, emisi, polutan, dan performa mesin secara keseluruhan. 15% penghematan injeksi bensin versus karburator tradisional. 30% pengurangan emisi teknologi injeksi versi karburator. 40% efisiensi common rail lebih tinggi dan Bosch pump. 85% reduksi vertikal common rail versi sistem selama. Metode efisiensi emisi bisa dilihat pada tabel berikut. Ada karburator, injeksi bensin, Bosch pump, common rail. Di sini metodenya ada efisiensi, emisi NOx, PM, partikel, performa.
dan aplikasi praktis. 1. Volume teknologi. Dari karburator mekanis menuju injeksi elektronik mengubah industri otomotif selamanya. Efisiensi terdepan. Common rail dan injeksi presisi mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 40% dengan emisi minimal. Ketiga yaitu perhitungan dasar penting, memahami rasio AFR, volume injeksi dan tekan sistem, membantu diagnosa dan perbaikan mesin. Standar lingkungan. Regulasi Euro 6 mendorong adopsi teknologi common rail dan sistem pom treadmill canggih. Masa kelima yaitu masa depan, hybrid dan elektrik ferryless menggantikan mesin bakar, namun prinsip injeksi presisi tetap relevan. Baik, materi yang keempat yaitu sistem pelumasan dan pendinginan mesin. Penguasaan dua sistem kritis untuk performa dan umur panjang kendaraan. Mengapa pelumasan dan pendinginan itu penting? Sistem pelumasan mengurangi gesekan antar komponen, melindungi dari keausan dan memperpanjang umur mesin hingga 200%. Sistem pendinginan mengatur suhu operasional optimal 80-90 derajat Celcius, mengecek overhead dan menjaga efisiensi bahan bakar. Kedua sistem bekerja signifikan untuk menjaga mesin tetap andal dan efisien dalam kondisi operasional apapun. Bagian 1. Sistem pelumasan. Komponen utama dari dan fungsinya. 1. Oli sump atau bak minyak. Overfoil menyimpan minyak mesin 4-6 liter untuk mobil standar. 2. Oli pump, pompa gerak utama yang disirkulasikan minyak ke seluruh komponen mesin dengan tekanan 2-4 bar. Ketiga yaitu oil filter, menyaring partikel kontaminan, mempertahankan viskositas minyak dan kualitas pelumasan. 4 yaitu oli garless, seluruh dalam blok mesin mendiskusikan minyak ke bearing piston dan ketup dengan presisi. Selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem pelumasan. 1. Pengumpulan minyak. Minyak dari sump dikumpulkan pompa dengan inline filter halus. Kedua, tekanan dan distribusi. Pompa meningkatkan tekanan minyak, relief valve menjaga tekanan stabil, biasanya 2-4 bar. 3. Penyaringan. Minyak bertakaran melewati oli filter untuk menghilangkan partikel, debu, karbon, dan logam. Keempat yaitu sirkulasi dan pelumasan. Minyak bersih menyaring ke crankshaft, bearing, connecting rod, dan komponen lainnya. Kelima yaitu pendinginan dan drainase. Minyak menyerap panas mesin kembali ke strup untuk sirkulasi ulang dan pendinginan. Selanjutnya adalah contoh perhitungan tekanan minyak mesin. Soalnya, sebuah mesin dengan kapasitas minyak 5 liter mengalami penurunan tekanan. Jika oli pump menghasilkan 15 liter per menit pada 3000 rpm dan relief valve terbuka pada 3,5 bar, hitung debit minyak yang terkuras jika terjadi kebocoran tekanan 0,5 bar dalam 2 menit operasi normal. Penyelesaiannya yaitu tekanan normal sama dengan 3,5 bar, tekanan aktual yaitu 3,5 sampai 0,5 sama dengan 3,0 bar. Debit pompa 15 liter per menit. Penurunan tekanan mengidentifikasikan kebocoran 10%, efisiensi pompa, volume terkuras 15 liter per menit dikali 10% dikali 2 menit sama dengan 3,0 liter. Kesimpulan, 3 dari 5 liter terkuras, perlu perawatan segera sebelum pelumasan komponen krisis terganggu. Jenis-jenis minyak mesin dan spesifikasi, yaitu viskositas, karakteristik aplikasi. Viskositas 5W sampai 30, karakteristiknya aliran ringan
saat dingin, medium saat panas. Mobil standar iklim temperat 10 W sampai 40, aliran sedang, viskositas, indeks lebih tinggi. SUV kendaraan beban kondisi ekstrim 0 W sampai 20, aliran sangat ringan, hemat bahan bakar, mesin modern hybrid vehicle 10 W sampai 50, aliran berat, film thermal tebal, mesin performa tinggi racing. Catatannya, angka pertama 5 W viskositas sangat dingin, yaitu minus 18 derajat Celcius. Angka kedua yaitu 30 viskositas pada 100 derajat Celcius. Selalu gunakan garda yang direkomendasikan pabrik mesin. Bagian kedua yaitu sistem pendinginan mesin, komponen utama dan fungsinya. Radiator, water pump, termostat, radiant fan. Radiator adalah utama, melepas panas koolen ke udara atmosfer melalui fins dan turbines. Water pump, pompa ventrifugal yang bersirkulasi koolen dengan debit hingga 100 liter per menit pada RPM tinggi. Thermostat, valve otomatis membuka tutup untuk menjaga suhu mesin optimal 80-90 derajat Celcius saat operasi normal. Radiator fan, kipas ekstrim atau mekanik meningkatkan aliran udara melalui radiator saat temperatur naik. Prinsip kerja sistem pendinginan. Sirkulasi koolen yang pertama yaitu adalah sirkulasi koolen. Water pump mendorong koolen dari radiator melalui water jacket mesin. Kedua, penyerapan panas. Koolen menyerap panas dari combustion chamber, cylinder base, dan blok mesin. Ketiga yaitu regulasi termostat. Termostat membuka pada 82-88 derajat Celcius untuk memastikan suhu operasi optimal dan efisiensi emisi. Keempat yaitu pelepasan panas. Koolen panas mengalir ke radiator di mana vis menyerap panas melalui konveksi udara. Dan kelima yaitu pendinginan. Koolen terdingin kembali ke mesin. Fan aktif jika suhu radiator melampaui 95 derajat Celcius. Contoh perhitungan kapasitas pendinginan radiator. Mesin 2,0 liter diesel menghasilkan panas 250 kW pada beban penuh. Sistem pendinginan menggunakan koolen dengan mesin jenis 1,05 kg per liter dan kapasitas thermal spesifik 3,85 kJ per Kelvin. Water pump mengeluarkan 120 liter per menit. Hitunglah kenaikan suhu koolen delta T jika tidak ada radiator yang bekerja. Ketahui panas mesin Q sama dengan 250 kW sama dengan 250.000 Joule per sekon. Debit koolen 120 liter per menit sama dengan 2 liter per sekon. Massa koolen per detik yaitu 2 liter kali 1,05 kg per liter sama dengan 2,1 kg per detik. Rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. 250.000 sama dengan 2,1 dikali 3,850 kali delta T. Delta T sama dengan 250 dikali per 2,1 dikali 3,850 sama dengan 31 derajat Celcius per detik. Kesimpulan, tanpa radiator suhu naik 31 derajat Celcius. Radiator harus mampu melepas minimal 250 kW untuk menjaga suhu stabil. Peliharaan dan tips praktis sistem pelumasan sehat, yaitu pertama, ganti oli setiap 5.000 sampai 10.000 km. Kedua, tekanan minyak 2 sampai 4 bar saat ideal, 3 sampai 5 bar saat akselerasi. Ketiga yaitu warna oli kuning cerah yaitu normal, coklat tua perlu ganti. Tips selanjutnya adalah sistem pendinginan sehat.
Yang pertama adalah suhu operasi 80-90 derajat Celcius normal, level coolant antara mix mark pada action tank. Ketiga yaitu ganti coolant setiap 2 tahun atau 40.000 km. Tanda masalah pelumasan. Lampu oli pressure menyala saat berkendara, suara mesin berisik atau conkling, asap putih atau biru dari knalpot tanpa permasalahan pendinginan, mesin overhead, coolant bocor di bawah kendaraan, fan radiator tidak berputar. Yaitu sistem kelistrikan motor bakar traktor pertanian. Di sini kita akan membahas mengenai panduan komprehensif tentang komponen, prinsip kerja, dan aplikasi praktis sistem kelistrikan traktor modern untuk pembelajaran kami. Oke, langsung saja kita masuki, yaitu pentingnya sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan traktor pertanian memiliki 3 fungsi utama, yaitu penyalaan mesin, penyediaan daya aksesori, dan pencahayaan medan. Setiap komponen dirancang untuk ketahanan ekstrim dan efisiensi energi. Pemahaman mendatang tentang sistem ini krusial bagi teknisi pertanian dan operator traktor profesional. Yang pertama itu penyalaan melalui motor, akseroso, pompa, kipas, alternator, pencahayaan lampu depan dan belakang. Komponen utama sistem kelistrikan: baterai akumulator menyimpan energi listrik dan menyediakan arus awal untuk starter motor. Traktor pertanian menggunakan baterai 12 volt atau 24 volt dengan kapasitas 40-100 Ah. Alternator pengisian ulang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik saat mesin beroperasi, mengisi kembali baterai dan menyuplai daya untuk akselerasi traktor. Komponen utamanya yang ketiga yaitu motor starter. Motor listrik kuat yang memutar poros engkol untuk memulai mesin memerlukan arus listrik 100-300 A dalam waktu singkat. Baterai sistem energi utama yaitu spesifik baterai traktor. Tegangan standar 12 volt atau 24 volt, kapasitas 40-100 Ah ampere per jam. Arus pengeluaran dingin 200-400 A. Umur efisiensi 3-5 tahun. Contoh perhitungan. Jika motor starter memerlukan 150 A, baterai memiliki kapasitas 60 Ah, maka waktu maksimal starter dapat beroperasi ada 60 Ah dibagi 150 A sama dengan 0,4 jam, sama dengan 24 menit teoritas. Alternator sistem pengisian ulang. Prinsip kerja alternator yaitu alternator menggunakan torasi poros engkol untuk menghasilkan arus AC melalui induksi elektromagnetik, kemudian dikonversi menjadi DC oleh penyarah untuk pengisian baterai dan pasokan daya peralatan. Spesifik standar. Output arus 40-100 A, tegangan keluar 13,5-14,5 volt, putaran mesin minimal 600-800 rpm, putaran regulasi tegangan otomatis. Contoh perhitungan output. Alternator dengan kapasitas 60 A pada 250 rpm, mesin beroperasi pada efisiensi 85 derajat, output daya yaitu 60 A dikali 14 volt dikali 0,85 sama dengan 714 watt. Komponen utama 1. Motor DC dengan torsi tinggi, sistem gigi reduksi untuk perkalian torsi dan mekanisme overrunning clutch yang melepas
starter setelah mesin hidup. Kedua, yaitu spesifikasi starter traktor. Tegangan 12 volt atau 24 volt, arus 100 sampai 300 A, torsi 4 sampai 10 Nm, putaran 900 sampai 1.100.000 rpm tanpa beban. Maka kerja 3 sampai 5 detik per penyalaan. Contoh perhitungan torsi. Jika motor starter menghasilkan torsi 8 Nm dan menggunakan gigi reduksi dengan rasio 15:1, torsi output ke poros engkol sama dengan 8 Nm dikali 15 sama dengan 120 Nm. Cukup untuk pemutaran mesin 4 silinder. Sistem pengapian penyalaan bahan bakar. Komponen pengapian yaitu kolen pengapian mengubah 12 volt menjadi 20.000 plus V. Distributor membagi arus ke busi mesin konvensional. Terusan busi menciptakan lompatan bunga api di silinder. Selanjutnya kabel pengapian menghantarkan tegangan tinggi. Urutan pengapian 4 silinder. Traktor dengan mesin 4 silinder biasanya menggunakan ukuran bagaimana 1, 3, 4, 2. Distributor berputar dan mengirimkan arus ke busi tepat saat ketup isap membuka setiap 25-35 derajat sebelum torak mencapai titik mati atas ATM. Contoh perhitungan. Kolan pengapian dengan rasio lilitan 1:100 menerima input 12 volt, tegangan sekunder 12 volt dikali 100 sama dengan 1200 volt, yaitu ideal. Dalam praktik, mesin modern menggunakan injection coil part dengan tegangan hingga 40.000 volt. Sistem penyalaan mesin rangkaian lengkap: baterai, kunci kontak, koil dan distributor, busi pembakaran. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, arus dari baterai 12 volt atau 24 volt mengalir ke rail starter yang kemudian menghubungkan baterai langsung ke motor starter. Simultan arus juga mengalir ke koil pengapian yang mengubahnya menjadi tegangan tinggi untuk busi. Setelah mesin hidup dan mencapai putaran minimal, sistem listrik distribusi pengapian mengkontrol waktu lompatan bunga api agar sesuai dengan fase pembakaran. Kunci kontak relay starter motor memutar poros engkol untuk kompresi awal dan pembakaran pertama. Koil pengapian distributor busi menghasilkan dan mendistribusikan tegangan tinggi untuk menciptakan bunga api. Sistem aksesori dan pencahayaan. Lampu depan, 2 lampu 60 watt untuk fasilitas malam hari di lahan, dilengkapi reflektor dan lensa khusus. Pompa air elektrik, daya 500 sampai 1500 watt, pendinginan mesin dengan efisiensi lebih tinggi dibandingkan pompa mekanik tradisional. Lampu belakang dan indikator, lampu rem 200 watt merah, lampu posisi 5W dan lampu indikator arah 20W oranye untuk keselamatan lalu lintas. Kipas radiator elektrik daya 1000 sampai 2000W bertindak saat suhu cairan pendingin mencapai 85 derajat Celcius, hemat baterai bakar saat idle. Contoh perhitungan. Daya total lampu depan 120W ditambah lampu belakang 50W, pompa air 1000W, kipas 1000W 1500W sama dengan 2670W. Jika alternator 60A
pada 14 volt menghasilkan 840 W. Daya aksesori lebih besar. Starter hanya menyala 3-5 detik sehingga rata-rata daya sistem 800-1000 W tersedia untuk aksesori berkelanjutan. Baik, kesimpulannya dan aplikasi praktis. 1. Pemeliharaan rutin. Periksa tegangan baterai minimal sebulan sekali, bersihkan terminal dan pastikan cairan elektronik penuh. Alternator harus diuji outputnya setiap 6 bulan. 2. Diagnosis masalah umum. Mesin tidak start, periksa baterai voltase 12 volt sampai 24 volt, starter dan sistem pengapian. Lampu redup atau aksesori lemah menunjukkan masalah alternator atau koneksi kabel. Ketiga yaitu update sistem. Traktor modern menggunakan sistem kelistrikan digital dengan ECU yang mengoptimalkan pengapian, injektor bahan bakar, dan pendinginan mesin untuk efisiensi maksimal dan emisi rendah. Pemahaman sistem kelistrikan traktor pertanian adalah kunci kesuksesan operasional jangka panjang dan keselamatan operator di lapangan. Sistem transmisi motor bakar. Di sini kita akan membahas mengenai memahami mekanisme penyaluran daya dari mesin ke roda kendaraan pertanian. Langsung saja kita akan pengantar sistem transmisi. Pengertian dari sistem transmisi itu sendiri yaitu rangkaian komponen mekanis yang berfungsi menyalurkan daya dari mesin ke roda penggerak. Pada traktor pertanian, transmisi berperan penting dalam mengatur kecepatan dan torsi sesuai kondisi medan kerja. Tanpa transmisi, traktor hanya beroperasi pada satu kecepatan tetap, tidak efisien untuk berbagai tugas lapangan. Fungsi dari transmisi yaitu menyalurkan daya mesin, mengatur torsi sesuai beban kerja, mengkontrol kecepatan dari lambat hingga cepat. Selanjutnya yaitu ada transmisi manual. Prinsip dasar transmisi manual menggunakan kopling dan gigi yang dapat dipilih secara manual. Pengemudi harus mengoperasikan pada kopling dan tuas pendinginan gigi. Setiap gigi memiliki rasio perpindahan daya yang berbeda, mempengaruhi perbandingan putaran mesin dan roda. 1. Putaran mesin, daya dari poros engkol dengan RPM tinggi. Kedua, yaitu kopling penghubungkan meneruskan daya dari gigi transmisi pilihan. Ketiga, yaitu reduksi gigi, mengurangi RPM, meningkatkan torsi. Keempat, yaitu ke roda penggerak, daya tersalur dengan kecepatan dan torsi sesuai gigi. Selanjutnya ada perhitungan rasio transmisi manual. Rasio transmisi menunjukkan perbandingan putaran masuk dan keluar. Jika mesin traktor berputar 1800 rpm pada gigi pertama dengan rasio 4:1, output roda akan berputar 450 rpm, tetapi dengan torsi 4 kali lebih besar untuk mengatasi beban di medan berat. Contoh perhitungan. Diketahui RPM mesin 1800, rasio gigi 1 yaitu 4:1. Rumusnya di sini output RPM sama dengan input RPM dibagi rasio. Output RPM 1800 dibagi 4 sama dengan 450 rpm. Torsi output, sama dengan torsi input dikali rasio. Jika torsi input 1000 Nm, torsi output 100 dikali 4 sama dengan 400 Nm. Semakin besar rasio gigi, semakin rendah kecepatan, tetapi semakin besar torsi untuk mengerjakan berat seperti membajak. Komponen transmisi manual. Komponen utamanya yaitu ada 1. Kopling mengubah putusan aliran daya, gigi
Kedua yaitu ada gigi transmisi, mengubah rasio putaran dan torsi. Ketiga yaitu synchronizzer, menyamakan putaran sebelum gigi bertaut. Keempat itu ada poros masuk atau keluar, peneruskan putaran antar komponen. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai transmisi otomatis matic. Konsep inovatif. Transmisi otomatis menggunakan transmisi konvektor, torsi, dan planetary gearset yang bekerja otomatis tanpa intervensi pengemudi. Sistem hidrolik dan elektronik mengatur perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan, akselerasi, dan beban mesin. Pada traktor modern, sistem ini meningkatkan efisiensi dan penyamanan kerja di lapangan. Transmisi matic lebih halus dalam perpindahan gigi dan mengurangi kelelahan operator traktor saat bekerja sepanjang di lahan. Cara kerja transmisi matic. 1. Yaitu mesin berputar menjalankan konverter torsi dengan fluida transmisi, yaitu pemilihan gigi otomatis, sensor elektronik mendeteksi kondisi kendaraan, kecepatan optimal, transmisi menyesuaikan rasio secara real time, tekanan hidrolik, mengaktifkan planetary grid secara sempurna. Perhitungan efisiensi transmisi matic. Pada transmisi matic, efisiensi daya diperhitungkan dari slip konvektor torsi. Jika efisiensi konvektor torsi 85% dan planetary gearset 95%, maka efisiensi total transmisi matic mencapai 80-81%. Bandingkan dengan transmisi manual yang mencapai 95-97%, namun memerlukan keahlian operator lebih tinggi. Transmisi manual yaitu efisiensi 95-97%. Gesekan minimal. Ketiga, perlu operator terampil. Sedangkan transmisi matic efisiensi 80-81%, konvektor torsi 85%. Ketiga, otomatis dan mudah. RPM output gigi 3 sama dengan 1800 dibagi 2,5 sama dengan 720 rpm. Daya hilang yaitu 100 Nm kali 100% dikurang 81% yaitu 19 Nm. Meskipun efisiensi lebih rendah, matic memberikan kenyamanan operasional dan pindahan gigi yang lebih halus dalam medan berjajar. Berikut adalah perbandingan manual versi matic untuk traktor pertanian. Aspek manual matic. Efisiensi 95-97%, sedangkan matic 80-81%. Biaya pemeliharaan lebih murah di manual dibandingkan di matic yang lebih mahal. Kemudahan operasional memerlukan keahlian, sedangkan matic sangat mudah. Kecepatan perpindahan gigi manual 1-2 detik, otomatis kurang dari 0,5 detik. Performa di medan berat manual sangat baik, matic baik dan stabil. Keperluan spesifik manual sederhana, matic elektrik canggih. Traktor modern semakin mengadopsi transmisi matic untuk meningkatkan produktivitas operator dan mengurangi kelelahan fisik selama jam kerja panjang di lapangan. Kesimpulan dan penerapan praktis. Sistem transmisi baik manual maupun matic adalah tulang punggung
efisiensi traktor pertanian. Pemahaman mendalam tentang rasio gigi, torsi, dan mekanisme kerja membantu operator memilih gigi yang tepat untuk setiap kondisi medan. Teknologi transmisi terus berkembang dengan integrasi elektronik dan sensor cerdas, memberikan fleksibilitas dan efisiensi maksimal dalam mengelola lahan. Poin kuncinya yaitu transmisi memerlukan daya mesin ke roda dengan kontrol torsi dan kecepatan optimal. Perhitungan pentingnya rasio gigi memerlukan kecepatan output dan torsi yang dihasilkan untuk berbagai kondisi. Untuk masa depan, torsi metrik memberikan kemudahan operasional dengan teknologi otomatis dan sensor pintar.